Tidak lama lagi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Banyak yang harus dipersiapkan mereka untuk membangun bangsa ini ke depan. Mulai dari mewujudkan rencana pas kampanye, sampai memilih sosok yang dianggap layak untuk menjadi menteri dalam kabinetnya nanti. Tapi, Prabowo dan Gibran juga harus mewanti-wanti jika beberapa nama ini justru akan membahayakan pemerintahan mereka. Yang pertama ada Tito Karnavian. Pria yang sebelumnya menjabat Menko Polhukam itu sudah dinilai tak layak untuk bergabung dalam kabinet sejak dilantik Jokowi dalam kabinet kerjanya. Bukan tanpa alasan, pasalnya Indonesia Corruption Watch atau ICW langsung menilai Tito Karnavian tak layak menjadi Menteri Dalam Negeri alias Mendagri saat itu. ICW menganggap Tito mempunyai catatan buruk dalam menegakkan hukuman terhadap pegiat anti korupsi. Salah satunya, gagal mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Padahal, sebelum resmi ditunjuk sebagai PLT Menko Polhukam menggantikan Cahyo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019 saat itu, Tito punya rekam jejak yang terbilang moncer di kepolisian. Tito pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri pada masa jabatan 2016 sampai 2019. Tito juga pernah merasakan berada di posisi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT di tahun 2016. Ia juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Kapolda Metro Jaya pada 2015 sampai 2016. Sebelumnya di tahun 2012 sampai 2014, Tito bertugas di Papua sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua. Sementara untuk jenjang karir, Tito yang merupakan angkatan 1987 itu menjadi salah satu polisi yang melompati beberapa senior di atasnya untuk mencapai posisi Kapolri. Saat dia dicalonkan menjadi Kapolri, di atas tingkatan Tito, masih ada beberapa senior seperti Komjen Dwi Prayitno, kemudian Komjen Budi Gunawan Angkatan 1983, Komjen Budi Waseso Angkatan 1984, dan Komjen Putu Eko Bayuseno Angkatan 1984. Selain Tito, Jokowi juga menunjuk Yasona Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM alias Menkumham di kabinet kerja miliknya. Yasona yang saat itu masih terafiliasi dengan PDI Perjuangan dianggap mudah untuk bergabung dengan Jokowi dan dianggap akan mudah juga untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Hanya saja, Yasona juga disebut-sebut memiliki rekam jejak buruk dalam pemberantasan korupsi. Dirinya juga terlibat aktif dalam memuluskan jalan revisi Undang-Undang KPK. Namanya juga tersangkut dalam dakwaan KPK atas perkara mega korupsi IKTP. Yasona juga menjadi sorotan negatif terkait konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 serta pemberian remisi terhadap koruptor. Pria bernama lengkap Yasona Hamonangan Laoly itu pun dinilai paling negatif dalam bingkai media dibandingkan dengan Menteri Kabinet Kerja lainnya. Selanjutnya ada Syafri Syamsuddin. Meski dirinya memiliki rekam jejak yang mumpuni seperti saat tergabung dalam pemerintahan Presiden Megawati, yang saat itu dia percaya sebagai Kapuspen TNI. Sementara dalam pemerintahan Presiden SBY, dia menjadi Sekjen Depan dan Wamen Pertahanan. Lalu pada zaman Presiden Jokowi, dia menjadi asisten khusus Menhan. Syafri juga punya kedekatan khusus dengan Prabowo. Tentu, ia akan sangat layak jika bergabung dengan kabinet milik Prabowo Gibran. Tapi ternyata tidak semudah itu. Pasalnya, Syafri juga punya track record penilaian buruk saat menjalankan tugasnya. Kedekatannya dengan Presiden Soeharto yang membuat Syafri terus berada di bawah bayang-bayang Orde Baru. Penolakan akan dirinya pun mulai bermunculan, seperti yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menamakan dirinya sebagai Masyarakat Papua Anti-Toksik Orde Baru ini. Mereka membuat pesan untuk menolak peluang Syafri Syamsuddin sebagai menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Berikutnya, ada mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto.
Dekat dengan pemerintahan Jokowi dan pernah menjabat Menteri Kesehatan RI, tentu Dr. Terawan disebut-sebut punya peluang emas untuk masuk di pemerintahan Prabowo. Tapi agaknya berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang pernah menjatuhkan citra pria berusia 60 tahun itu. Masih jelas teringat saat dirinya dipecat permanen dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI tahun 2022 silam. IDI menilai ada banyak dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh mantan menteri yang merupakan letnan jenderal di TNI tersebut. Bukan kali itu saja, Terawan mendapat teguran. Sebelumnya di tahun 2018, dirinya pernah dipecat sementara oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dikabarkan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik. Dirinya juga bahkan pernah ditegur Presiden Joko Widodo secara langsung saat masih menjabat sebagai Menkes. Teguran itu disebabkan Kemenkes dinilai sebagai biang keladi terlambatnya pencairan intensif untuk tenaga kesehatan. Lalu, nasib buruk kembali menimpanya di akhir 2020. Saat itu dia dipecat dari jabatannya sebagai menteri. Sementara itu terpidana mega korupsi IKTP Setia Novanto juga dianggap tidak layak menempati posisi strategis di jajaran pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Meski sempat mendapat jabatan sebagai Ketua DPR RI, tapi beragam kasus yang menjerat besutan Golkar itu membuatnya mendapat penilaian buruk. Setelah ketahuan terlibat dalam kasus mega korupsi, dirinya masih saja berulah di lapas Sukamiskin tempatnya ditahan. Saat itu, sel yang ditempati Novanto tampak tak semewah sel yang ditempati terpidana lainnya. Tampak beberapa tambalan semen di dinding. Terlihat juga instalasi pipa air yang menonjol keluar. Di sudut ruangan ada tumpukan koran, roti tawar, mie instan, dan air mineral dalam galon. Namun ada sejumlah hal yang mencurigakan. Di antaranya, stiker identitas di depan pintu yang tampak baru. Begitu juga dengan stiker nama di papan informasi kamar napi. Sejumlah benda yang disorot antara lain, parfum wanita merek Victoria's Secret. Temuan tim mata Najwa itu tidak membuat kontroversi kasus sel palsu Novanto berakhir. Kemudian diketahui sel Novanto berukuran lebih luas dari narapidana lainnya. Hal ini ditemukan dalam sidak Ombudsman. Sementara itu mantan Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon yang selama ini dikenal karena komentar-komentar kontroversialnya di media massa, sampai dinotis langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Padahal Fadly Zon dan Prabowo sama-sama dari Partai Gerindra. Tentu akan sulit baginya mendapat kursi di pemerintahan mendatang. Pasalnya, sejak menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI tahun 2014, ada banyak komentar tak biasa yang keluar dari mulut Fadly. Di antaranya pada November 2014 lalu, Fadly menyebut bahwa lulusan sekolah dasar atau SD bisa menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Sebelumnya pada September 2014, Fadly juga berstatement ingin menangkap kutu loncat seperti Ahok. Fadly Zon juga mengkritik keputusan pemerintah dan DPR RI yang sepakat ibu kota baru diberi nama Nusantara. Fadly Zon justru mengusulkan agar nama ibu kota baru mengikuti nama kepala negara yakni Jokowi. Bukan untuk membesarkan hati Jokowi, melainkan diduga untuk mengejek ayah Gibran itu. Usulan itu disampaikan oleh Fadly Zon lewat akun Twitternya @fadlyzon di awal tahun 2022 lalu. Usulan itu bertepatan dengan hari ini, di mana DPR bersama pemerintah mengesahkan RUU Ibu Kota Negara atau IKN menjadi Undang-Undang IKN di rapat paripurna. Jika Fadly Zon diakui keganasannya, beda lagi dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Prabowo memuji sifat Yakut karena keberaniannya. Oleh karena itu, dia yakin Yakut akan memiliki peran dalam membangun negeri ke depannya. Apalagi Yakut adalah seorang banser alias barisan Ansor Serbaguna yang punya tampang pekerja keras dan dekat dengan santri. Tapi rupanya, firasat Prabowo soal Yakut itu sedikit berbanding terbalik dengan banyaknya sorotan publik yang didapat karena pernyataan yang kontroversial. Pria berusia 49 tahun itu pernah disorot lantaran membandingkan suara toa masjid dengan gonggongan anjing. Pernyataan kontroversial itu diungkapkan Yakut usai menerbitkan surat edaran SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Pernyataan Gus Yakut itu pun mengundang kecaman dari berbagai pihak
hingga ada yang mengusulkan pembubaran Kementerian Agama. Yakut juga pernah membuat sebuah kebijakan yang mengafirmasi hak beragama bagi kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Yakut mengungkapkan bahwa setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama, terutama pada hak beragama. Yakut juga menyatakan bahwa sebagai Menteri Agama, ia selalu siap untuk memfasilitasi dialog untuk menjembatani perbedaan agama. Yakut juga pernah memberikan usulan mengenai mengucapkan doa semua agama sebelum memulai rapat di Kementerian Agama. Ia meminta semua kegiatan Kemenak tidak hanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, melainkan semua agama yang diakui di Indonesia.